Rebahaners dimanapun kalian berada, Annyeonghaseyo, kumaha damang sadayana. Beberapa waktu yang lalu, saya dan kalian semua sudah cukup kenyang dengan perhororan dan permayatan. Jadi kali ini kita coba sedikit cool down sejenak dengan film bertema lain. Dan film kali ini berjudul Mothers 2016, sebuah film drama thriller yang cukup membuat banyak orang bingung apa maksud dari film ini. Karena secara logika alur cerita sangat sulit untuk dicerna dan menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi sekali lagi bukan IQ 7 namanya jika kami tidak bisa mendapatkan jawabannya. Maka dari itu, salah satu tim IQ 7 yang pernah kuliah jurusan Tata Boga di Harvard University berhasil melakukan riset dan penelitian untuk menjelaskan semua hal tentang film ini. Maka dari itu langsung saja kenakan handsfree, siapkan bantal, simetriskan posisi rebahan kalian. Selamat menonton dan inilah family friendly channel. Tada! Get it when I get back. Di awal kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang terbakar dan saat dia meneteskan air mata, bisa disimpulkan bahwa dia sedang nalangsa. Scene berpindah ke seseorang yang sedang meletakkan sebuah kristal dan pria tersebut nampak senang sambil tersenyum. Lalu, seketika tempat di sekitarnya yang tadinya hangus menjadi utuh kembali. Dan bangunlah seorang wanita di atas kasur. Dialah tokoh utamanya. Kita panggil dia Ibu. Kemudian dia berjalan keluar kamar. Dan dia adalah entah suami atau pacarnya. Kita panggil saja Ayah. Dia berprofesi sebagai seorang penulis. Terlihat si ibu sedang mengecat dinding untuk memperindah rumah mereka. Si ayah hanya fokus dengan karya terbarunya. Bisa diambil kesimpulan bahwa mereka baru tinggal di situ atau mungkin saja baru pindah rumah. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat mereka sedang duduk santai di depan perapian, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seseorang yang mengetuk pintu depan rumah mereka. Saat dibuka, ternyata itu bukan mas-mas JNE yang kirim paket Lazada, tetapi seorang pria yang mengaku sebagai seorang dokter ahli bedah ortopedi. Si ayah yang bahkan tidak mengenal siapa orang tersebut pun menyambut dengan ramah dan mempersilahkannya masuk ke rumah. Si ibu terlihat nampak keberatan dan sedikit curiga kepada orang asing tersebut. Namun, karena tamu adalah raja dan raja adalah Ian Kasela, jadi mau tidak mau dia pun harus memperlakukannya dengan baik. Dia pun membuatkannya secangkir teh. Saat pria asing itu akan pulang, si ayah melarangnya karena sudah larut malam. Si ibu nampak semakin keberatan dan seperti ingin berkata, "Si ayah nanaonan sih, nyaho beas tinggal seetik oge." Akhirnya, pria asing tersebut menginap di rumahnya. We don't smoke. That's smart. Si ibu pun tidur. Saat tengah malam, dia pun dibangunkan dengan sebuah suara. Saat diperiksa, ternyata itu adalah pria asing tersebut yang sedang muntah. Si ibu sekilas melihat sesuatu yang aneh, yaitu terdapat sebuah luka bedah atau sayatan di bagian tulang rusuk kanannya. Si ayah langsung menutupinya. Saat si ibu akan kembali ke kamar, dia melihat korek api si pria asing tersebut. Kemudian, dengan sengaja dia menjatuhkannya ke belakang lemari agar dia tidak uduk di dalam rumah. Di pagi hari, si ayah terlihat senang karena katanya orang asing tersebut mengetahui dan mengagumi buku dan karya-karya si ayah. Dan itu membuat si ayah sangat bangga. Kemudian si ibu kembali dikejutkan dengan kedatangan seorang tamu yang ternyata itu adalah istri dari pria asing tersebut. Pleasure is mine. Entah apa alasannya, si ayah pun mengizinkan mereka berdua numpang di rumah tersebut. Dan itu semakin membuat si ibu keberatan. I didn't think it was a big deal. Si ibu semakin dibuat kesal dengan kelakuan kedua orang tersebut yang bertindak seenaknya. Si ibu pun kembali mengutarakan kekesalannya kepada sang ayah. Namun, lagi-lagi si ayah berkata, "Sudahlah Ani, mereka itu fans ayah, jadi jangan kecewakan mereka." Di saat bersamaan, terdengar sesuatu yang pecah di lantai atas.
Saat dicek, ternyata itu adalah kristal kesayangan si ayah. Dia pun marah besar dan menyuruh mereka keluar. Quiet! Kemudian, dia menutup ruang tersebut dengan papan yang dipaku. Tidak lama kemudian muncul dua orang pria yang ternyata mereka adalah anak dari kedua orang bahil tersebut. Di sana mereka bertengkar dan berkelahi satu sama lain sampai menewaskan salah satu di antaranya. Stop faking. Get up. Get up. Look at me. Singkat cerita, diadakan sebuah acara bela sungkawa atas kematian anak itu. Dan acara tersebut diadakan di rumah mereka berdua. Ternyata, tanpa sepengetahuan si ibu, ayah mengizinkan kedua orang asing tersebut untuk mengundang teman dan keluarganya di rumah mereka dengan alasan si ayah tidak tega karena katanya mereka tidak tahu harus pergi kemana. Oke, bentar. Pertama saya nonton sampai sini saya masih dibuat bingung kemana arah film ini. Apakah kedua orang asing itu psikopat atau ingin menguasai rumah atau seorang yang mau balas dendam atau gimana? Jadi saya paham, pasti Anda juga bingung. Makanya ikuti saja dulu alurnya supaya Anda semakin tambah bingung. Saat turun ke bawah, betapa kagetnya si ibu saat melihat sudah banyak orang yang berdatangan dan berada di setiap ruangan rumah. Dan itu sangat seenak jidat mereka. Untuk menenangkan diri, si ibu pun pergi ke kamarnya dan minum Panadol untuk meringankan sakit kepalanya. Saat kembali turun ke bawah, bukannya menjadi lebih tenang. Justru si ibu semakin dibuat amsyong dengan orang-orang yang mengecat rumahnya tanpa izin. Saat ditanya, "Hei Kehead, kenapa kamu mengecat rumahku?" Si Ujang menjawab, "Si ayah sudah begitu baik pada semua orang. Setidaknya inilah yang bisa kami lakukan." Di sisi lain, si ayah masih saja berbangga diri dan bercengkrama dengan orang-orang tersebut. Kemudian si ibu pergi ke dapur dan melihat dua orang yang sedang duduk di atas wastafel. Si ibu menyuruhnya turun, tapi mereka tetap bandel, yang akhirnya membuat wastafelnya rusak dan airnya bocor ke segala arah. Stop doing that. Don't do that. Akhirnya, si ibu pun murka dan teriak, "Keluar timah aing!" Mereka semua pun akhirnya keluar dari rumah tersebut. Dari situ, si ibu dan ayah terlibat percekcokan. Si ayah mengatakan, "Aku hanya berusaha membawa kehidupan di rumah ini." Si ibu menjawab, "Jika kau ingin membuat rumah ini terasa hidup, kenapa kamu tidak melakukan titik-titik kepada diriku? Bukankah dengan seorang anak akan membuat rumah ini menjadi hidup?" Akhirnya, mereka melakukan itu. Singkat cerita, si ibu pun hamil. Si ayah yang mendengarnya langsung mendapat sebuah ide dan inspirasi untuk karya terbarunya. Si ayah pun langsung menulisnya. Si ibu yang sudah menjadi ibu terlihat mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kelahiran anaknya tersebut. Saat dia pergi ke dapur, dia merasakan sesuatu di perutnya. Ternyata bayinya bergerak. Si ibu yang senang langsung pergi menemui si ayah yang sudah ngajanteng di depan pintu. Si ibu bertanya, "Ayah kenapa?" Si ayah menjawab, "Aku sudah menyelesaikan karya terbaruku." Saat si ibu membacanya, dia membayangkan rumah dan sekitarnya hangus dan kembali menjadi pulih. Entah apa isi dari tulisan karyanya tersebut, tapi itu membuat si ibu sampai menangis. Dia mengatakan, "Ini sangat sempurna dan perfecto Ramos." Tiba-tiba telepon berdering. Dan itu adalah telepon dari pihak penerbit bukunya yang mengatakan jika buku hasil karya terbarunya sangat bagus dan sempurna. Si ibu bertanya, "Mereka sudah membacanya?" Si ayah menjawab, "Ya, tentu saja." "Why?" Si ibu pun hanya terhulang. Jangankan si ibu, saya juga nggak hulang tarik. Kan bukunya baru selesai ditulis nih. Kok pihak penerbit sudah tahu kapan dikirimnya? Apakah sudah dikirim via email? Tapi itu tidak diceritakan dalam filmnya. Jadi entahlah, hanya mas-mas JNT Express yang tahu. Untuk merayakan berita baik tersebut, si ibu dan ayah merayakannya dengan mengadakan makan malam berdua di rumah. Si ibu pun sudah berdandan cantik dan terlihat sangat menawan. Saat dia sedang mempersiapkan makanan, tiba-tiba dia dikagetkan dengan orang-orang yang sudah berada di luar. Dan ternyata mereka adalah para penggemar, wartawan, dan orang-orang yang mengagumi karya si ayah. Si ibu pun mengajak si ayah untuk masuk ke dalam dan menghentikan ini semua. Namun si ayah yang sudah terbuai dengan popularitas menghiraukan permintaan ibu. We've come from so far. Look at me. I'm about to have our baby. Why is that not enough for you? Si ibu pun kembali ke dalam dan betapa kagetnya dia saat melihat sudah ada orang-orang yang seenaknya masuk ke rumah. Dan dari sini semua menjadi chaos. The poet says it's everyone's house.
Ada orang yang antri ke kamar mandi, mengambil makanannya, numpang tidur, bahkan beberapa orang mencuri barang-barang dari rumah tersebut. Si ayah yang semakin tidak peduli dan lebih sibuk meladeni wartawan dan penggemar membuat si ibu murka dan menelepon pihak kepolisian. Namun saat sedang menelepon, tiba-tiba teleponnya direbut oleh emak-emak, kemudian diambil dan dibawa oleh seorang pria. Dari sini semua menjadi tambah chaos dan membuat saya pribadi yang menontonnya semakin dibuat bingung. Ini ada apa anjir, kok orang-orang jadi nggak ada akhlak gitu. Si ibu yang semakin stres pergi ke kamarnya untuk menenangkan diri. Saat kembali turun, semua malah menjadi tambah kacau. Ada orang yang sedang dugem, ada yang sedang merusak dan membawa barang-barangnya keluar. Rumah pun seketika menjadi sesak dan semakin banyak orang yang ingin masuk ke rumah. Si ayah pun akhirnya menemui si ibu dan mencoba membawa si ibu ke tempat aman, tapi dihalangi oleh para wartawan. Dan tiba-tiba datanglah Pak Ladusing bersama tim polisi yang mendobrak dan masuk ke rumah. Tapi bukannya membuat semuanya menjadi aman, malah justru menambah kekacauan dengan terjadinya peperangan antara orang-orang di sana dan kepolisian. Si ibu pun pergi ke ruang bawah tanah untuk mengamankan diri. Saat kekacauan sudah berakhir, dia pun kembali diajak ke atas oleh si ayah. Saat mereka berdua berjalan, orang-orang kembali mengkerubuti si ayah dan si ibu. Tapi untungnya ada beberapa orang yang membantu si ibu naik ke atas untuk masuk ke kamar. Si ibu yang sudah akan melahirkan kemudian dibantu oleh salah satu orang yang ada di sana. Dan akhirnya bayinya pun lahir dengan selamat. I'll be right back. Kemudian, keadaan tiba-tiba menjadi sunyi. Si ayah pun pergi keluar untuk memeriksanya. Saat kembali, si ayah mengatakan jika mereka semua yang ada di luar ingin melihat bayi ini. Setelah apa yang sudah terjadi, tentu saja si ibu menolaknya. Si ayah pun mengambil kursi dan duduk di sana sampai si ibu ketiduran. Saat si ibu bangun, betapa kagetnya dia saat bayinya sudah menghilang dari tangannya. Saat keluar, ternyata bayinya sedang digendong oleh si ayah. Saat ibu akan mengambil bayinya, tangan si ayah sudah kosong. Ternyata si bayi sedang diestafet oleh orang-orang di sana. Si ibu yang tidak terima langsung mengejarnya dan berusaha mengambil kembali bayinya. Namun naas, sang bayi sudah lenyap dan hanya menyisakan darah dan beberapa bagian tubuhnya yang tergeletak di lantai. Ternyata orang-orang tersebut sudah memakan dan membagi-bagikannya kepada seluruh orang yang ada di sana. The fuck man, psikopat anjir ini. Si ibu yang murka kemudian mengambil pecahan kaca dan menusuk orang-orang yang ada di sana. Dan salah satu orang botak tiba-tiba memukul kepalanya dengan benda tumpul. Dia langsung dianiaya seperti ditendang, dipukul, dan ditelanjangi oleh orang-orang tersebut. Si ayah yang datang langsung menghentikannya, lalu mereka pun berhenti. Bukannya mengusir dan membela si ibu, si ayah justru mengatakan bahwa mungkin ini adalah takdir, dan kita berdua harus temukan cara untuk memaafkan mereka semua. He butchered our son. Si ibu yang semakin murka mendengar bacot si ayah, kemudian teriak sampai lantainya terbelah. Mereka semua pun seketika kaget. Kemudian si ibu mulai berjalan dan melihat beberapa orang di ruangan yang sedang melakukan sebuah ritual keagamaan. Dia pun tidak sengaja menemukan sebuah korek api tergeletak lalu mengambilnya. Dia pun turun ke bawah tanah. Di sana dia melihat sebuah tong berisi minyak yang mudah terbakar, lalu membocorkannya sehingga cairan tersebut tumpah. Kemudian si ibu menyalakan korek api dan membakar semuanya. Please don't. You never loved me. Setelah semua selesai, ternyata si ayah masih hidup dan terlihat menggendong si ibu yang sudah dalam keadaan hangus. I am I. Kemudian si ayah mengambil jantung si ibu dan jantung tersebut berubah menjadi kristal. Saat si ayah meletakkan kristal tersebut, rumahnya kembali utuh dan kembali ke adegan awal di mana seorang wanita terbangun dan wanita tersebut adalah orang yang berbeda. Dan tamat. Ending yang sangat membingungkan. Ayo, siapa yang bingung? Kamu bingung?
Jangankan kamu, Pak Samsul saja bingung. Jadi sebelumnya perlu diketahui dulu bahwa film ini merupakan alegori atau metafora atau perumpamaan dari sebuah kisah. Kisah apa itu? Ya, kalian bisa searching sendiri bahwa sang sutradara memang mengatakan sendiri jika film ini terinspirasi dari kitab suci yang menceritakan tentang kehidupan awal dari Adam dan Hawa. Tim IQ 7 sudah melakukan riset dan menemukan sebuah teori yang menjelaskan tentang makna setiap adegan atau kejadian di film ini. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan untuk menyimak penjelasan ini sampai akhir karena penjelasannya akan berhubungan dengan agama dan kita tahu konteksnya sangat sensitif, jadi tolong simak dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada saat opening, ketika kristal mulai disimpan, hal itu menjadi sebuah simbol mengenai awal muawal kehidupan itu diciptakan termasuk manusia itu sendiri. Sedangkan rumah, pepohonan, dan alam sekitarnya merupakan simbol Taman Eden atau surga. Lalu, siapakah sosok suami dan istri yang bertamu ke rumah itu? Mereka diibaratkan sebagai Adam dan Hawa. Petunjuknya adalah ketika si pria asing yang mengaku dokter itu muntah di toilet. Dan si ibu tidak sengaja melihat bekas luka di tulang rusuknya. Sebagaimana dikisahkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian kedua tamu tersebut tanpa meminta izin langsung masuk ke sebuah ruangan di mana kristal itu disimpan oleh si ayah. Bisa dikatakan bahwa kristal itu merupakan simbol buah terlarang atau buah khuldi yang sangat diperingatkan untuk dijauhi. Namun kedua orang tamu tersebut telah sengaja memecahkan kristal tersebut dan membuat pemilik rumah murka. Simbol ini sebagai penjelasan dari Adam dan Hawa yang telah melanggar perintah Tuhannya. Lalu siapa dua lelaki yang muncul sebagai anak dari kedua tamu tersebut? Mereka diibaratkan sebagai anak dari Adam dan Hawa setelah dikeluarkan dari surga dan menghuni bumi. Hal ini diperlihatkan dengan adanya pertengkaran yang menimbulkan kematian dari saudaranya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa semua manusia yang berkembang sampai saat ini merupakan keturunan Adam dan Hawa. Setelah anak Adam tumbuh berkembang biak, maka semakin banyak ragam manusia dalam segala bentuk dan karakternya. Kita dapat melihat adegan seperti ritual ataupun kepercayaan dalam salah satu adegan. Hal ini merupakan simbol dari sebuah agama. Lalu banyak rupa-rupa manusia yang berbeda diibaratkan sebuah ras yang ada di dunia dengan berbagai karakter baik, buruk maupun sifat liar manusia. Lalu apa maksud dari kehamilan dan kelahiran seorang bayi? Ini merupakan simbol dari kelahiran. Jika dalam agama Islam dikenal sebagai Nabi Isa, maka sosok Yesus dikenal dalam agama Kristiani. Sehingga si ibu di sini berperan sebagai Siti Maryam atau Bunda Maria sebagaimana tertulis dalam kitab bahwa dirinya melahirkan anak lelaki tanpa memiliki suami. Dan untuk kami pribadi sebenarnya ada hal yang sangat mengganggu adalah ketika si ibu melakukan hubungan intim dengan si ayah yang notabene disimbolkan sebagai Tuhan dalam film ini. Selain terlalu berani, hal itu juga menjadi sangat provokatif dan cukup kontroversial sehingga berdampak menimbulkan persepsi lain. Terakhir, kebakaran yang terjadi dan menghanguskan orang-orang merupakan simbol dari akhir dunia atau kehancuran kehidupan manusia, yaitu kiamat besar. Pada bagian penutup, setelah si wanita itu meninggal dan diambil hatinya yang berisikan kristal tersebut, hal itu mungkin simbol dari kehidupan baru. Mungkin bisa dikaitkan dengan kisah perahu Nabi Nuh saat banjir besar yang membumi hanguskan peradaban manusia. Namun setelah itu, Tuhan yang dalam film ini digambarkan sebagai sosok si ayah tetap menyisakan manusia-manusia terpilih untuk memulai kembali peradaban manusia yang baru. Terlepas dari teori tersebut, saya pribadi memiliki pandangan tersendiri yang lebih simpel dan gampang terhadap alur cerita film ini. Apakah kalian pernah menonton film Perfume, The Story of Murderer? Jadi di film itu ada seorang pemuda yang diberi kelebihan untuk bisa meracik dan membuat parfum paling sempurna di dunia. Sehingga siapa saja yang memakai parfum tersebut akan terlihat seperti malaikat. Dan itu masih masuk akal dengan penjelasan bahwa parfum tersebut memiliki aroma tertentu yang dapat mempengaruhi saraf sehingga menciptakan halusinasi di pikiran. Kasarnya mabok lah. Nah, kasusnya hampir sama seperti film ini di mana si ayah memiliki kemampuan luar biasa untuk bisa merangkai kata-kata yang mampu menghipnotis dan mensugesti orang-orang yang membacanya. Sehingga alam bawah sadar mereka menganggap sosok si ayah seperti dewa. Tapi lagi-lagi teori itu tidak bisa menjelaskan tentang kenapa si ayah masih hidup di akhir film. Jadi saya punya teori alternatif kedua. Kalian masih ingat sosok Gambir di Pintu Terlarang atau Arthur di film Joker? Yang sepanjang durasi film kita hanya menonton isi kepala mereka. Beberapa hal tidak bisa dijelaskan dan tidak masuk akal karena memang itu hanya imajinasi atau pikiran si tokoh utama.
Jadi dengan kata lain, dan dengan IQ saya yang hanya 1 digit ini menyimpulkan kejadian itu semua tidak lebih dari mimpi buruk si wanita yang ada di ending. Dan dari mimpi buruknya menghasilkan sebuah pesan atau makna bahwa kita jangan terlalu terbuai dengan popularitas dan mengabaikan hal yang paling berharga, yaitu kehidupan normal. Selebihnya saya kembalikan kepada kalian semua bagaimana menanggapi film ini. Tapi sekali lagi untuk saya pribadi sebagai tipe orang yang tidak mau ribet, saya selalu mengambil jawaban yang mudah dan gampang. Dan saya akan terus berjalan kemana arah angin menuju, karena di sana pasti akan ada orang yang membutuhkan. Dan siapa tahu itu tempat Anda. Saya Mr. Money, sampai jumpa di episode Uang Ruas selanjutnya. Arigato gozaimasu.